Udah. Alhamdulillah. Udah. Ya, hari ini kita kegiatan kepanduannya akan belajar tentang sandi kotak yang ke-1. Jadi sandi kotak itu ada 3, tapi nanti insya Allah akan kita pelajari yang sandi kotak ke-1 dan ke-2. Kalau di pertemuan sekarang yang ke-1, berarti pertemuan berikutnya yang ke-2. Tapi kapan itu yang belum bisa saya jawab, nanti menunggu informasi saja dari Sateko atau Satihal. Ya. Nah, lalu untuk sapaan yang tadi itu ini, barangkali ada yang ingat. Nah, jadi kalau komando itu yang memberi sapaan pertama, ya salam pramuka. Peserta berarti antum menjawabnya salam saja. Ya. Terus nanti yang memberikan komando, berarti kalau di sini nanti Sateko berteriak kepanduan SDIT Insan Tama, kurang Malang sebenarnya ya. Antum jawab, kami Pandu Insan Tama Malang, pandunya para juara, bersaksiah Islamiyah, nahnu Ansorullah, Allahu Akbar. Nah, itu dulu waktu kita masih offline, ini yang kita pakai walaupun belum sering. Kita coba dulu ya satu-satu. Silahkan sama mic-nya di unmute untuk bersiap. Boleh berteriak tapi secukupnya saja. Takut tetangganya nanti kaget. Silakan Mas Abian, Mas Laik, Mas Abdi Pasha, Mas Ican, dan lain-lain dinyalakan mic-nya, di unmute. Ya, Mas Ilham, Masya Allah, sudah langsung di unmute. Mbak Aini, Mas Faik kelas 4, Mas Almas, Mbak Naila. Silakan Mas Adam. Ustadz mulai ya. Salam pramuka. Salam. Nah, dengar perhatikan. Ustadz Eko nanya semangat. Salam pramuka. Jawabnya salam. Pokoknya kurang pas walaupun suaranya tidak keras, yang penting semangat. Salam pramuka. Salam. Itu yang tegas, jangan salam, jangan gitu ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Perhatikan. Salam pramuka. Salam pramuka. Loh, salam pramuka, jawabnya salam biasa. Salam. Ustaz Eko bilang salam pramuka, nanti jawabnya salam saja ya. Sekali lagi, salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Oke, Ustaz Eko lanjutkan. Kepanduan SDIT Insan Tama Malang. Kami Pandu Insan Tama. Pandunya para juara. Iya Islamiyah. Nanu. Ansor. Diingat-ingat urutannya terutama yang bawah ini ya. Kami Pandu Insan Tama Malang. Ini kurang Malang konteksnya. Pandunya para juara, bersaksiah Islamiyah, nahnu Ansorullah, Allahu Akbar. Harus diingat-ingat. Ini nanti kita jadikan ciri khas kita. Sekali lagi, suaranya dimaksimalkan dan diatur ya. Salam pramuka. Salam. Kepanduan SDIT Insan Tama Malang. Kami Insan Tama Malang. Bersaksiah Islamiyah. Nah ini karena suaranya tumpuk-tumpuk, jadinya di sini kayak anak ayam dikejar elang. Ya, tapi tidak apa-apa. Ustaz merasakan semangatnya. Nah, Ustaz tanya dulu, siapa ini yang mau nyoba sendiri dengan Ustaz Eko biar suaranya jelas? Ana Ustaz. Oke. Jangan saya. Ya, Ustaz Eko nanyakan siapa yang mau. Kalau tidak mau, sementara belum dulu. Kalau ditunjuk harus mau. Oke, silahkan Mas Ican dijawab ya. Salam pramuka. Salam. Kepanduan SDIT Insan Tama Malang. Kami Pandu Insan Tama Malang. Pandunya para juara. Bersaksiah Islamiyah.
Nahnu ansarullah. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah ya, Mas Jan ya. Nah, sekarang Ustaz tanya nih. Ini letak inti dari yel pembukaan kepanduan kita itu ada di 2 baris terakhir ini. Bersaksiyah Islamiyah. Ada yang bisa menjelaskan ke Ustaz Eko artinya apa? Tahu. Ayo, bersaksiyah Islamiyah. Kan antum setiap hari ikut kegiatan ini. BSI. Berarti apa? Hah? Bersaksiyah Islamiyah. Itu maksudnya apa? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Berkepribadian Islam. Berperibadian Islam. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi pandunya insan tama dalam artian bagi antum semuanya, kita semua itu harus bersaksiyah Islamiyah, berkepribadian Islam. Salah satu berkepribadian Islam itu bagaimana? Ya kita menerima total perintah Allah dan meninggalkan total larangan Allah. Jadi kalau misalkan makan disuruh pakai tangan kanan, nggak usah nawar-nawar, selama tangan kanannya masih ada. Tidak lagi kalau misalnya tangan kanannya tidak bisa, itu kita cerita nanti dari suatu siang lain. Itu contoh saja, ya. Kemudian di bawah ini ada 2 kata. Ada 3 kata yang berbahasa Arab ya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah tahu pasti. Nah, di sini ada nahnu sama ansarullah. Ada yang tahu artinya nahnu? Kami. Alhamdulillah, itu nahnu adalah kami. Kalau ansarullah, ada yang sudah tahu? Menolong Allah. Menolong Allah, betul? Ada yang lagi yang berpendapat lain mungkin? Tidak ada? Agama Allah. Iya, jadi lebih lengkapnya adalah menolong agama Allah. Jadi nahnu, kami ansarullah, menolong agama Allah. Maka antum, Ustadz Eko dan semua ustadzah, ustadz di sekolah, kita ingin sekali menjadi penolong agama Allah. Agar apa? Kita juga ditolong nanti oleh Allah. Kira-kira seperti itu ya. Harapannya Ustadz Eko yang sekarang kalau belum hafal tidak apa-apa, tapi di pertemuan berikutnya sudah hafal. Jadi kalau tidak ditunjukkan gini, kemudian Ustadz Eko, salam pramuka, langsung dijawab salam. Terus kepanduan SDIT Insan Tama Malang, antum langsung menjawab dengan lengkap. Kira-kira bisa atau bagaimana para juara? Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke, betul, Masya Allah ya. Jadi kalau di militer atau di kepanduan biasanya, itu kalau ditanya bisa atau tidak bisa, itu jawabannya cuma siap bisa, siap tidak. Tapi karena kita tadi bersaksiyah Islamiyah, kalau kita berjanji itu diawali dengan insya Allah. Maka kita tambahkan insya Allah siap bisa. Ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita belajar sandi kotak 1. Silahkan mulai disiapkan buku catatannya, pensil atau pulpen, tapi harapannya Ustadz Eko pulpen lah, dan pensil ya, biar nggak hilang. Ustadz akan perkenalkan kepada antum rumus awalnya dulu. Jadi rumus awal dari sandi kotak itu modelnya seperti ini. Nah, silahkan dituliskan. Jadi buat garis 2 yang vertikal, kemudian 2 yang horizontal saling memotong seperti ini. Kemudian buat tanda silang, lalu dikasih huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, Y, Z. Jangan sampai urutannya tertukar. A, B, C, D, E, F karena tidak mau ke sini, GH-nya di sini. Wah, nanti jadi salah ya. Urutan hurufnya harus benar. Kemudian yang ditanda silang jangan juga dimulai dari atas. S, T, U, V, V, W, Y, Z itu salah semua nanti malah. ST-nya harus di samping sini. Nah, nanti akan kita gunakan untuk apa kira-kira sandi itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Kan sama aja, nggak tahu. Ya, beda lah. Kalau nggak tahu Nggak itu... tahu kan, kalau ditulis kan nggak tahu. Tahu.
Jadi sandi itu digunakan untuk menuliskan sebuah pesan agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memahami sandi tersebut. Jadi ini kita sandi yang mudah dulu. Ustaz, bagaimana? Apanya Mas yang bagaimana? Nulisnya. Nulisnya kayak gini. Antum tulis rumusnya dulu ini. Ini adalah rumus awalnya. Kalau sudah ditulis rumusnya, nanti kita baru bahas bagaimana menggunakannya. Ustaz, kalau misalnya orangnya tahu rumus sandinya, terus orangnya misalnya bukan untuk suratnya bukan untuk orang yang itu, terus dia baca kan bisa aja. Iya bisa. Memang bisa. Makanya tujuan kita salah satunya itu kalau kita bisa banyak sandi, nanti kita nemu pesan rahasia misalnya, kalau di kegiatan kepanduan offline itu bisa dipakai untuk jelajah misalnya harus ke arah mana ditulis dalam bentuk sandi itu bisa. Kalau misalkan kita pengennya tidak ada orang lain baca gimana Ustaz? Ya kita buat sandi khusus. Jadi sandi di dunia itu modelnya ada buahnya. Ya. Ada sangat banyak pokoknya. Anda sudah. Oke, kalau sudah sabar ya, nunggu yang lain Mas. Ustaz beri waktu 1 menit lagi untuk menuliskan. Dalam? Ana sudah juga, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah bersabar nunggu yang lain, waktunya masih 1 menit lagi. Ustaz, sudah. Alhamdulillah, sabar ya. Ana sudah. Oke, 1 menit lagi selesai tidak selesai saya lanjutkan. Kapan Ustaz selesai semua sih? Sudah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, dan waktunya juga pas sudah habis. Nah, sebenarnya oke, diperhatikan ya, anak soleh dan solehah. Sebenarnya sandi ini bagaimana penggunaannya? Ya, salah satunya itu begini nanti kalau digunakan untuk menulis. Nah, jadi untuk melambangkan huruf A, itu dia modelnya seperti ini. Ini diambil dari mana Ustaz kok modelnya begini? Dari sini nih Mbak. A dan B itu kan letaknya di sini. Dia huruf pertama, makanya modelnya saja yang ditulis. Nah, garis L apa namanya? Seperti huruf L yang terbalik. Itu dibaca A. Kalau untuk huruf B-nya, tetap huruf L terbalik, tapi ditambah titik atau ditambah lingkaran. Karena dia huruf yang kedua. Ya. Lalu C-nya, berarti ya C-nya ini aja nih. Nah, lihat kursornya Ustaz yang digerakkan, kelihatan kan? Kelihatan ya? Pak. Alhamdulillah. Oke. Kelihatan, Ustaz. Ya, kelihatan. Nah, untuk huruf C, ya ini aja. C kan huruf pertama, maka dia ini. Nah, kalau D, berarti ya huruf seperti huruf C tadi, tapi ditambah dengan lingkaran kecil. Demikian dan seterusnya. Ustaz, itu ditulis tahu, Ustaz. Nggak perlu, Mas. Karena kalau antum sudah punya ini, nah ini mana? Sudah punya yang ini, rumusnya ini, tanpa menuliskan ini nanti insya Allah bisa. Misalkan kita mau cari huruf S, berarti bagaimana? Nah, huruf S itu ya tinggal huruf S itu kan huruf pertama ya, kita tinggal tuliskan aja dia gini. Nah, tapi ini jelek ya Kak-Teko karena tidak bisa gunakan mouse dengan baik. Itu aja. Kalau kita mau nyari huruf V gimana Ustaz? Oh, V ada di sini modelnya ini. Ayo Ustaz Boy. Ya. Nah, V di atas ya tinggal begini saja Mas Arsa. Terus dikasih titik. Gitu. Huruf V bagaimana Ustaz? Huruf V tinggal begini saja. Nah. Kalau huruf Z Ustaz, ini huruf Z. Tik, selesai. Jadi setiap huruf yang pertama tidak perlu diberi titik, tapi huruf yang kedua harus ada titiknya. Paham tum? Fahimna. Oke, berarti kita lanjut ya. Kita lanjut ke latihan. Kok nggak bisa? Mana ini? Nah, ini dia penggunaan. Ini adalah rumusnya tadi.
Sekarang kita akan mencoba menuliskan ini. SDIT insan tama. Maka kita cari yang huruf S dulu. Nah, huruf S itu kan ada di sini nih. Tapi dia huruf pertama. Berarti dia modelnya adalah itu. Tanpa titik. Karena dia huruf yang pertama. Kemudian huruf D. Huruf D di mana ya? Oh, D di sini huruf kedua. Berarti dia nanti ada titiknya. Huruf I. Oh, ada di tengah-tengah. Berarti modelnya kotak. Tidak ada titiknya karena huruf yang pertama. Kemudian huruf T. Di mana huruf T? Oh, huruf T sebelahnya S, tapi huruf kedua. Berarti modelnya seperti S, tapi ada titik. Ini dibaca S, D, I, T. Insan tama, dan seterusnya. I, kotak tengah. N, modelnya begini, ini ada titiknya, karena didapat dari sini, dan dia huruf yang kedua. Kemudian S, huruf pertama di sini sama dengan depan, maka kita langsungkan A, ada di sini huruf pertama, modelnya berarti mana ini? Nah, itu. Kemudian N, ada di sini huruf kedua, maka bentuknya ini ada titiknya. T, huruf kedua, sama dengan di sini. A, sudah ada. Kemudian M, huruf pertama, ini lihat nih. Ya kan? Kemudian A, huruf terakhirnya A. Nah, ini dibaca S, D, I, T, insan tama. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, setelah ini akan Ustadz keluarkan sebuah sandi kotak, dalam bentuk sandi kotak. Silahkan coba antum tuliskan kira-kira itu tulisannya apa. Tidak perlu disuarakan, tapi dijawab lewat chat secara privat ke Ustadz Eko. Paham, Dom? Fahimna. Nggak bisa. Silahkan chat ke Ustadz Eko sekarang dengan kata-kata siap itu dulu. Chatnya masih belum aktif, Ustadz. Chatnya masih di. Ya, sebentar ya. Chatnya masih disable. Oke, silahkan chat ke Ustadz Eko siap itu semuanya secara privat biar cepat. Secara privat, Mas Hanan. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Nanti akan langsung Ustadz koreksi benar atau tidaknya. Alhamdulillah. Ya. Ayo, silakan. Ini. Oke, yang sudah nggak usah ngulangi ya. Mas Abian, Mas Akmal masih ke semuanya ke privat Ustadz Mas. Mas Baik kelas 4 juga masih belum privat. Mas Adam juga belum pesan privat. Bibi semua. Yuk. Biar antum langsung setting ke Ustadz. Nah, itu juga dibantu Ustadz Ilham untuk di. Nah, alhamdulillah Mas Abian sudah privat, Mas Hanan sudah privat, Mas Akmal sudah, Mbak Naila sudah. Oke, sudah ya. Yang lain kalau belum chat, Ustadz anggap sudah benar-benar siap. Ya. Dan kita mulai. Wahid, Nani, silahkan di-chatkan ke Ustadz Eko, ini tulisannya apa? Jangan bersuara loh ya. Teman-temannya tahu nanti. Di chatting aja, di chatting, dituliskan di chatting. Apa itu? Kalau sulit langsung nulis di chatting ya ditulis di kertas dulu. Ayo siapa ya ini? Alhamdulillah Mas. Siapa ini? Mas Faik yang pertama, Mas Hanan yang kedua. Sudah betul. Alhamdulillah. Berarti sudah memahami. Mas Bagus, alhamdulillah betul. Saya nih Ananda kelas 4, jangan mau kalah sama kakak kelas 5. Ada 3 Ananda yang sudah mengirim dan alhamdulillah sudah betul. Ayo Mbak Kinan,
Mas Jindi, Mas Faruk, siapa lagi ya kelas 4 yang Ustaz kenal? Mas Inki, siapa lagi? Mbak Hansa, kalau ada. Oh, Mas Almas, alhamdulillah. Sudah betul juga. Mbak Aimi. Mbak Aimi apa Ustaz? Ana. Oke ya, nanti dijelaskan lagi ya. Mbak Aimi. Tenang aja, kita bahas kok setelahnya. Mas Faruk, alhamdulillah, betul. Mas Arsa sebenarnya hampir betul, tapi karena terlalu ekspresif, jadinya tidak tepat Mas Arsa. Kebanyakan yang belakang itu. Mas Zaidan betul, lanjut. Masya Allah. Nah, sekarang Mas Arsa jadi betul. Alhamdulillah. Mbak Naura betul. Mas Habibi betul. Alhamdulillah. Kalau dilombakan biasanya semakin cepat antum bisa menyelesaikan, ya nilainya semakin bagus biasanya. Mbak Amira, alhamdulillah betul juga. Mas Akmal betul, Mbak Inan betul. Mas Arsa tidak jelas. Chatnya yang Hasan, ayo Mas Arsa. Antum kakak kelas harus berikan contoh ke adik kelas ya. Ayo berikan teladan. Biar nggak ada mengetahui Ustadz, jadi digituin. Ya. Mas Ican kelewat Mas Ican. Kebanyakan yang bawah saja Mas Ican. Mbak Duriah betul. Mas Kenzi betul. Terus ini yang pakai nama Nurul Muzayyana siapa ya? Itu betul juga, alhamdulillah. Mas Abian, Masya Allah, betul. Ada yang belum disebut Ustaz Eko? Kayaknya ada ini Mbak Naila juga belum kayaknya. Waktunya 2 menit lagi. Alhamdulillah. Mas Arsa, jangan mancing-mancing Mas Arsa. Ayo, kurang 2 menit lagi sebelum kita lanjutkan. Dan sambil menunggu ya, biasanya kalau sandi-sandi begini, ketika belajar ini memang kurang asik. Tapi asik itu ketika dipakai dalam kegiatan. Biasanya dipakai kegiatan jelajah. Sebagai petunjuk harus ngapain. Misalkan ada makanan, ada 4 gitu. Tapi antum itu disuruh milih apa gitu, pakai sandi. Gitu. Kalau benar nanti dapat nilai bagus, dapat reward, dapat hadiah gitu. Atau arah jalan harus belok kanan, lurus, atau belok kiri, biasanya gitu. Kalau masih belajar gini memang kadang agak membosankan. Ya, waktunya sudah habis. Alhamdulillah, bagi Anda yang belum, semoga karena suatu dan lain hal, dan saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mbak ini karena sudah menyampaikan dan mau bertanya. Oke, sekarang kita bahas. Huruf pertama modelnya seperti ini. Berarti kita lihatnya di ini yang silang dengan model begini nanti didapatnya dari mana? Oh, ternyata dari sini nih. Ya, terutama Mbak ini diperhatikan ya. Ini. Lalu tidak ada titiknya, berarti dia menunjukkan huruf S. Karena tidak ada titiknya. Terus kemudian yang kedua ini modelnya kayak gini. Berarti kita lihat di mana? Di sini nih, di rumus yang pertama. Ya. Di rumus yang pertama, kita cari yang modelnya begini. Kok catnya berkedip-kedip terus ya? Catnya berhenti dulu. Catnya berhenti dulu ya, para saudara. Nah, ini modelnya begini. Kita cari di sini. Oh, ternyata hurufnya ada E dan F, tapi tidak ada titiknya. Berarti dia hurufnya E. Berarti kita temu SE. Yang ini, karena modelnya kotak begini, kemungkinan besar di rumus yang ini, yang depan. Kita cari model begini. Nah, ini dia. Huruf tidak ada titiknya, berarti huruf yang pertama dan seterusnya, maka ketemulah jawabannya adalah sekolah para juara. Mbak ini bagaimana? Paham tuh? Tolong dijawab suara atau chat, silahkan. Fahimna. Fahimna.
Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sekarang silahkan ini dikerjakan. Fahim. Masih belum. Oke, kalau Mbak Aini dijelaskan sekali lagi ya berarti. Nah, misalkan lagi Mbak Aini, kita tadi kan sampai di sini. Ini nih. Kita carinya di mana kalau kotak begini? Ya kita cari di sini. Modelnya yang seperti ini. Kira-kira nanti nemunya di mana? Oh, ternyata ini. Nah, itu Mbak Aini. Terus ini kan tidak ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya, yang ada di sini kan KL. Kalau tidak ada titiknya itu huruf yang pertama ini, yang di depan. Berarti K dia. Seka. Yang ini apa ini kira-kira? Ya dicari lagi di sini. Oh, itu yang bawah ini nih, modelnya begitu. Kan lengkung tuh, kayak huruf N. Berarti di sini. Nah, tidak ada titik, berarti dia huruf O. Seko. Nah, ini kemungkinan lah ini apakah benar lah ya dia? Apakah benar dia L gitu. Oh, ini dia nih. Nah, huruf kedua ada titik. Oh, berarti benar ini L. Lalu ini modelnya begini. Kita cari di sini. Nah, ini nih. Nah, tidak ada titik, berarti dia hurufnya A. Sebentar ya, yang mau tanya ya, saya selesaikan satu dulu. Lalu yang ini nih, modelnya begini ada titiknya, berarti ini pasti huruf kedua. Tidak mungkin huruf pertama kalau ada titik itu. Ini di sini. Nah, ini huruf H, berarti dibaca sekolah. Itu ya Mbak ini ya, dan seterusnya. Bagaimana Mbak ini? Apakah masih belum paham? Kalau masih belum paham, silahkan chat atau menyampaikan lewat mic. Terus tadi ada yang mau tanya siapa? Silahkan. Aku cuma tanya bentar, Ustaz. Aku cuma tanya tentang Zoom-nya. Hostnya ini siapa? Kok hostnya ini siapa? Hostnya itu ada namanya, siapa namanya? Ilham. Oh. Iya, Ilham. Ilham siapa coba itu? Ustaz Ilham. Ustaz Ilham tuh. Wahyudi. Nah, itu Ustaz Ilham ya. Ilham kelas 4 Mas ya. Sudah ya, Mbak ini gimana? Apakah masih belum paham? Bisa, bukan Ana. Mbak ini. Wali Atau kelas yang lain? kelas 4. Alhamdulillah ya. Kalau yang lain juga belum paham, jangan malu untuk bertanya. Ingat ya, malu bertanya sesuatu jalan. Nanti kalau antum qadarullah kegiatan semester berikutnya atau di kelas berikutnya sudah offline dan ini dipakai untuk kegiatan jelajah, misalnya, terus antum tidak bisa baca nanti nyasar sampai mana-mana nanti. Soalnya di mana? Soalnya ya masih belum. Ini kalau sudah paham, saya kok lanjut. Lanjut ya, waktunya kita juga tinggal 20 menit soalnya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu tadi sudah nulis ini semua kan? Sudah atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Belum. Mas Akmal kok belum? Kalau belum tunggu sebentar. Kopi dulu. Nah, silahkan dituliskan dalam sandi kotak ke-1. Sekarang kita latihan. Kalimatnya agak panjang nih ya. 1. Aku sekolah di SDIT Insantama Malang. 2. Aku adalah seorang juara. Waktunya Ditulis di buku tulis, Ustaz. ya, ditulis di buku tulis. Kalau antum nulis chat kan belum bisa. Tidak ada fasilitas itu. Waktunya berapa ya? 38, 40 sampai 10.50 berarti 12 menit.
Ya. Oke, Mbak Aini ataupun semuanya ya yang tanya tadi ada beberapa, ya ditulis tulisannya ini, kemudian di bawahnya dituliskan dalam bentuk sandi kotaknya. Kira-kira modelnya gimana? Terus hasilnya nanti difoto, yang kelas 5 dikirimkan ke Ustadz Eko, yang kelas 4 dikirimkan ke Ustadz Ilham. Mau sambil dengarkan musik? Boleh. Atau sepi-sepi Ya saja? Ustaz. Oke, musik kita Ilham request. Ya, sambil yang lain diperhatikan. Belum, Zat? Yang lain sambil diperhatikan. Saat antum menuliskan ini, ya ini kan sudah ditampilkan rumusnya sama Ustadz Eko. Silakan dimanfaatkan. A berarti gimana ya A itu bagaimana modelnya, K itu gimana bagaimana modelnya, U tempatnya gimana berarti kira-kira apa modelnya tadi. Ya namanya belajar. Kalau belum bisa salah ya tidak apa-apa, namanya belajar. Kalau antum sudah bisa tidak perlu belajar. Jangan berbisik-bisik tetangga ya, nanti tetangganya dengar tidak belajar nanti. Belum bunyi. Sambil nunggu 8 menit lagi kan lumayan dapat 2 musik apa gitu. Ya, sambil untuk memotivasi antum, ya, ini kenapa diajarkan? Insya Allah salah satunya ya untuk menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, ini nanti akan digunakan untuk ujian SKU dan SKK untuk antum nanti ketika kelas 6. Pada nanti menumpuk di kelas 6, kita mulai ini. Jadi yang kelas 5 dimulai sekarang supaya lebih ringan, yang kelas 4 malah lebih awal, jadi nanti lebih ringan lagi. Ini ayo lebih semangat dalam belajar. Soalnya nanti kita untuk sandi tidak perlu banyak-banyak ya, ada 3 sandi saja. Nah, ini yang pertama, sandi kotak 1, sandi kotak 2, kemudian yang ketiga ini yang banyak dipakai, nah, agak sulit memang, sandi morse.
kalau mau belajar sendiri di rumah, sebelum kita ketemu, monggo, boleh. Musiknya kok belum ya? Belum kedengaran sama sekali. Apa harus saya yang share? Oh, Ini sudah yang nomor 1, Tat. alhamdulillah. Jadi lanjut Mas, pelan-pelan ya, waktunya masih lama. Ustadz anak gak kelihatan. Sudah. Sudah selesai, Ustaz. Ya ini yang sudah selesai, usaha menunggu temennya yang lain dulu ya. Kemudian untuk mutar musik, Ustaz Eko mohon maaf, ini nyari-nyari belum ketemu caranya. Ya alhamdulillah yang sudah, sementara bersabar dulu ya. Mas Abian yang tadi bilang tidak kelihatan apanya Mas Abian? Sandi kotaknya. Ini, di sini tidak kelihatan tadi. Sudah kelihatan Ustadz. Oh, betul, ya alhamdulillah. Mana sudah Ustaz? Alhamdulillah, kalau sudah bisa difoto terus dikirim ke Ustaz, Mas. Oke Ustaz. Oke.
Ngirimnya di mana Ustadz? Ke Mas, ke guru kelasnya masing-masing. Yang kelas 5 ke Ustadz Eko, yang kelas 4 nanti ke Ustadz Ilham. Grup apa WA Ustadz? Coba ditanyakan ke aja wis, ke Wapri aja. Atau ke grup ya. Ke grup aja deh. Ya, ke grup aja biar yang lain termotivasi untuk mengumpulkan. Iya. Ustaz, kalau C itu gimana Ustaz? Gimana Mas Bibi? Kalau C itu loh, sandinya C? gimana? C itu ada di mana, Mas? Titiknya di atas apa di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Kalau nggak kelihatan bisa dibesarin. Ya, betul. Oke, alhamdulillah waktunya sudah habis. Kalau antum belum selesai, nanti silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Termasuk kelas 5. Nanti setelah ini kita juga langsung Zoom lagi untuk bahasa Jawa. Dan dimaksimalkan untuk istirahat dan lain-lain. Dan untuk kelas 5 nanti juga Ustaz sampaikan 11:05 langsung kita mulai juga. Untuk kelas 4 nanti mungkin setelah ini akan disampaikan oleh Ustaz Ilham seperti apa. Sudah ya? Kita geser ke yang lain. Kalau belum selesai silahkan diselesaikan setelah ini nanti. Yang berikutnya ini. Nah, kita pengen nyapa lagi. Ada yang chat apa ini? Yang dikirim latihan soal saja, Mbak Jova. Silakan dijawab bersama-sama. Kalau sudah nanti saya tunjuk salah satu untuk menjawab. Salam Pramuka. Salam. Panduan SDIT Insan Tama Malang. Kami Pandu Insan Tama para juara. Islamia. Nanu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, kalau tadi sudah ada Mas Ican dari kelas 5 yang mewakili yang Ikhwan. Ustaz sekarang pengen yang Akhwat dan kelas 4. Kira-kira siapa yang mau dulu sebelum ditunjuk Ustaz? Ayo Akhwat kelas 4. Siapa? 1 sampai 3. Kalau tidak ada Ustaz tunjuk. 1, 2, 3. Oh, belum ada yang mengajukan. Berarti saya tunjuk. Silahkan dijawab Mbak Hasna. Mbak Hasna ada? Mbak Hasna? Iya, Ustaz. Oke, silahkan dijawab ya. Salam Ya. Pramuka. Salam. Kepanduan SDIT Insan Tama Malang. Kami Pandu Insan Tama, pandunya para juara. Persatsia Islamiyah. Nahnu, asyarallah. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Dan luar biasa semangat. Harapannya Ustaz Eko, pertemuan berikutnya antum sudah hafal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insya Allah alhamdulillah hari ini kita sudah selesai kegiatan kepanduan yang pertama, yaitu belajar sandi kotak 1. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar sandi kotak 2. Kapan waktunya menunggu pengumuman. Setelah itu, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tunggu hasil karya antum dalam latihan soal yang kelas 5 atau KWAG kelas 5, yang kelas 4 ke WAG-nya kelas 4. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga antum bisa bergabung di forum selanjutnya bareng kelas-kelas masing-masing ya. Ustaz tutup. Yuk.